Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Malam hari ini saya dengan Mbah Toh. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Iya, teman-teman, bertepatan dengan malam satu suro ini Mbah. Gimana, kan sudah menjadi tradisi budaya di tanah Jawa khususnya untuk kita dan saudara-saudara kita, yang mana setiap malam satu suro ini Mbah, ini kan biasanya banyak sekali yang melakukan ritual-ritual ini Mbah. Ritual-ritual untuk memperingati malam satu suro, ada yang berpuasa, ada yang mandi tengah malam mungkin, Iya. bahkan ada juga yang memandikan senjata, ya, pusaka, termasuk memandikan baik itu keris, tombak, ataupun pusaka-pusaka lain yang dianggap mungkin memiliki nilai spiritual yang tinggi mungkin Mbah. Ini menurut pengetahuan dari Mbah To sendiri, apakah memang harus itu kita memandikan pusaka-pusaka yang kita miliki itu setiap malam satu suro? Gimana Mbah To? Begini, kalau untuk setiap malam memperingati hari malam satu suro, itu ibaratnya itu memperbarui, mensucikan itu namanya diri kasarnya. Untuk kalau yang mandi tengah malam, itu Iya. mensucikan diri kita sendiri, lahir dan batin. Nah, sedangkan untuk yang pusaka-pusaka dari leluhur itu memang harus. Oh gitu ya Mbah Iya, ya. Berarti memang memang harus. harus setiap malam satu suro memang harus Harus dimandikan ya. itu sudah tradisi. Soal itu semua itu kan berkaitan, saling berkaitan. Gitu. Iya, iya, iya. Apakah mungkin kalau tidak dimandikan, apakah nanti pusaka-pusaka ini mungkin akan, maaf ini Mbak ya, Ya, misalkan akan mungkin berdampak negatif ke yang punya, ataukah mungkin ada dampak lain mungkin Mbak? kalau dampaknya itu negatifnya itu barang pusaka-pusaka tersebut kalau digunakan itu ibaratnya kurang bermanfaat. Gitu. Hitungannya si ibarat gaman itu nggak landep, gitu. Nggak Kurang tajam, tajam ya kurang Mbak ya, tajam kurang itu, tajam ya Mbak ya. kurang tajam. Soalnya itu kan setiap satu suro, satu tahun ke belakang itu kan kita tidak tahu ada kotoran atau apa. Nah itu yang membuat senjata-senjata leluhur, pusaka-pusaka itu Dimandikan ya, dimandikan biar kan. istilahnya mungkin ya secara fisiknya biar bersih, itu Bersih pasti ya ya Mbak pasti ya. itu, Dan mungkin kalau secara nilai spiritualnya mungkin biar mempertajam lah. mempertajam gitu Iya, ya Mbak ya. setiap setiap hitungannya barang yang kita pakai selalu, kalau nggak Iya, tajam itu kan nggak enak betul, gitu loh. betul, betul, betul. Nggak bersih, nggak tajam Ya, gitu ya Mbak ya. jadi kan banyak kotoran kasarnya kan gitu. Jadi harus disucikan memang gitu. Kalau mungkin ini Mbak, kalau mungkin doa-doa tertentu, apakah ada mungkin untuk memandikan pusaka itu? Apakah ada bacaan-bacaan atau mantra tertentu mungkin di setiap pusaka yang kita miliki mungkin? Mungkin, oh untuk keris ini bacaannya ini mungkin, atau semua mungkin perlakuannya sama atau bagaimana Mbak? Kalau untuk tombak itu kan namanya siapa kan gitu Pak. Untuk hitungan kalau keris itu dilihat dari yang mengikut, yang ada yang mengandung spiritualnya gitu. Berarti memang ada mantranya sendiri. Mungkin Kalau dari nama penciptanya atau iya empunya dari mungkin impunya, begitu ya Mbak Toh iya ya? dari penyebabnya itu nanti kita kasarannya itu nyambat gitu. Nah itu nanti yang menghuni di dalam pusaka itu kan pasti ada namanya sendiri-sendiri. Beda-beda nama pusaka ini, pusaka sih kan beda-beda namanya. Iya, Berarti iya. dari leluhur-leluhur itu 10 pusaka itu namanya pasti beda. Nah itu yang dipanggil
dan disucikan, kasarannya sih begitu. Berarti dibersihkan, betul, betul. memang ada mantra khusus memangnya gitu. Ada mantranya Ada berarti, Mbah. mantranya. Sesuai dengan kita menggunakan roso istilahnya ya, Nggih. Mbah ya, berarti ya. Untuk memanggil empu atau penghuni Ya, daripada pusaka tersebut nih, Mbah. iya. Ya, kalau mungkin untuk ininya, Mbah, mungkin biar teman-teman semua juga paham mungkin. Kalau untuk pusaka-pusaka ini selain dimandikan mungkin kan ada yang katanya harus diberi makan atau mungkin dikasih minyak wangi atau apa kan, itu seperti apa kalau menurut Mbah To sendiri gimana? Kalau itu cuma memberi kasarannya kita itu memberi upah. Kasarnya Memberi orang upah Jawa ya? itu memberikan upah, kasarnya rasa terima kasih gitu. Rasa terima kasih kalau senjata leluhur, kasarannya dari leluhur itu kan senantiasa membantu kita kalau kita panggil, kalau kita gunakan, kan pasti otomatis kita punya rasa terima kasih, kembalikan ke situ. Berarti kesenangannya apa, biasanya kan gitu. Jadi setiap satu pusaka kan beda-beda. Sama seperti kita, Iya. sesama makhluk itu apa kesenangannya. Lah itu baru kita rasa syukurnya itu. Berarti kayak pusaka si ini senantiasa membantu di waktu kita kesusahan. Bukannya kita langsung mensirikan dari ciptaan Tuhan itu enggak. Gitu. Cuma sekedar membantu. Bukan kita minta pertolongan pada pusaka itu, bukan. Gitu. Iya, iya. Kalau kita minta pertolongan ya tetap kita minta tolong Ya, sama Tuhan ya. Tuhan ya Mbah To kita. ya. Kalau mungkin pusaka-pusaka berarti kalau menurut Mbah To pusaka-pusaka ini hanya bentuk Perantara, kita saling menghargai. menghargai jasa, kasarnya seperti itu. Iya. Kan di waktu memang waktu dari leluhur dulu itu kan memang ada kasarannya kan gitu. Ini ada nanti kamu pegang, kamu bawa namanya ini, nanti kamu opa-opanya pakai ini. Syaratnya kan gitu. Oh iya, Jadi iya, cuma iya. bukan sekali 100% tapi itu. Cuma membantu kasarnya. Bukan minta pertolongan langsung Lewat gitu. itu jatuhnya jadi Enggak, syirik itu nanti iya Mbah To nanti ya. iya kan gitu. Wah, Kebanyakan bahaya. orang kan ya salah tafsir kan gitu. Iya. Kebanyakan orang mentafsirkan kita itu melakukan kalau punya senjata minta pertolongan pada pusaka-pusaka leluhur itu kita dianggap syirik, padahal itu kan tidak gitu. Padahal itu kan cuma peninggalan dari leluhur dan itu memang senjata kita untuk membantu kita dari dalam waktu kita mengalami ujian. Cuma sekedar membantu, sedangkan semua itu kan dari yang maha kuasa sendiri kan itu. Berarti poinnya ya tetap kita mintanya ke yang maha Iya, kuasa ya keyakinan Mbah kita To ya. tetap gitu. Kalau ke benda-benda pusaka ini lebih hanya apa ya, satu mungkin melestarikan budaya ya, Budaya, melestarikan budaya dan juga bagian daripada mungkin menurut Mbah To ini ya, kita menghargai ya, warisan daripada warisan. leluhur begitu ya. Iya, Tapi memang benar ya, memang benar bahwa di setiap pusaka itu memang ada penghuninya, Mbah. memang ada, setiap ada. Itu pasti ada. Sedangkan kalau kita nggak mau membersihkan atau mensucikan itu pun imbasnya nanti kita ke diri kita sendiri. Oh, atau mungkin yang ini Mbah Toh, mungkin kan saya pernah dengar juga yang katanya bisa sampai pusaka itu mungkin minta tumbal, bahkan bisa ke pemiliknya mungkin atau ke keluarganya mungkin. Apakah itu benar Mbah Toh? Itu memang ada sebagian itu. Ada sebagian yang kayak segitu, soalnya penghuni itu memang ada perjanjian. Wah, ada perjanjian juga nih Mbah Toh Iya, berarti. ada perjanjiannya juga kan gitu. Kalau itu memangnya harus kan makanya perlu disucikan itu supaya tidak sampai terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Kita kadang pakai pakai apa itu bunga, terus pakai Sesajen-sesajen gitu ya Mbah Toh ya. sesajen. Nah, itu memang
mintanya gitu, seperti itu. Kalau kita nggak menuruti, kalau kita sudah meyakini ke situ, nah itu memang harus Dilakukan dituruti, ya, harus iya harus dituruti ya Mbak Toh dituruti. ya. Kalau tidak itu imbasnya ke diri Malah kita bisa sendiri. membahayakan diri kita Iya, sendiri ya Mbak Toh ya. kalau itu memang pasti memang ada itu senjata yang pusaka yang leluhur yang kayak gitu memang ada. Soal itu memang melakukan perjanjian. Kalau perjanjian itu kita putus, ya enggak ada apa-apa gitu. Kalau ada seseorang yang berani memutuskan, kita putus perjanjian sampai berapa tahun, ibaratnya kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu sudah nggak ada ikatan lagi gitu. Kan sekarang kan banyak kan orang yang cari jalan pintas kan seperti itulah Misalkan contohnya. untuk pusaka untuk pesugihan atau mungkin untuk Nah, apa gitu, iya, ada beberapa memang ya, ada Mbak Toh ya. beberapa sebagian itu ada. Tapi lah untuk membantu orang juga ada gitu. Oh, untuk melakukan kebaikan juga Ada. bisa ya Mbak Toh ya. Bisa itu. Kalau misalkan mungkin untuk menyembuhkan orang sakit gitu lewat benda Media, pusaka, medianya. medianya. Kalau mintanya kita tetap sama yang Maha Yang Maha Kuasa ya Mbak Kuasa, Toh ya. Itu memang bisa ya. memang bisa gitu. Untuk kebaikan dan untuk kejahatan pun juga bisa. Soalnya kan semua itu gaib kasarannya kan gitu. Spiritual kan gaib, kita nggak kasat mata kasarannya kan gitu. Memang bisa terjadi antara nyata dan tidak nyata itu tapi memang terjadi. Iya Mbak Toh. Teman-teman ya mungkin begitu ya teman-teman. Jadi setiap malam satu suro sudah menjadi tradisi dan budaya begitu ya Mbak Toh ya, bahwa kita harus melestarikan budaya ataupun tradisi daripada leluhur kita, yang mana menurut Mbah Toh tadi bahwa benda-benda pusaka bukan hanya benda pusaka teman-teman, tapi pribadi kita, setiap manusia ya, kita harus selalu senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesucian hati kita, menjaga kesucian hidup kita, tentunya termasuk dengan benda-benda pusaka, lebih-lebih yang punya nilai sejarah, warisan daripada leluhur. Itu tentunya juga harus kita jaga kebersihannya, kita jaga kesuciannya juga ya Mbak Toh ya, agar tidak terjadi sesuatu mungkin yang tidak diinginkan ya. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu, termasuk memberikan sesajen, dimandikan, disucikan begitu ya Mbah Toh ya. Ya teman-teman, tetap ya pada intinya tidak ada siapapun di dunia ini tentunya menciptakan senjata-senjata itu untuk kejahatan, saya rasa tidak ya Mbak Toh ya. Tapi tergantung daripada siapa yang memegang pusaka tersebut ya Mbak Toh ya. Mau digunakan untuk kebaikan, mau digunakan untuk kejahatan, tentunya kembali lagi ke pribadi si punya ya Mbak Toh ya, yang punya ya, yang membawa ya. Ya, jadi yang merawat itu. Jadi poin dari pembicaraan saya pada malam hari ini dengan Mbah Toh, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua bahwa malam suro yang selalu dihubungkan dengan spiritual, mistis dan lain-lain ya memang itulah yang terjadi di zaman leluhur kita ya, lebih-lebih di tanah Jawa khususnya. Nah, tapi ada satu makna yang terkandung di dalam pembicaraan saya dengan Mbah Toh ini tadi. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya semua kembali ke pribadi kita, dan tetap satu keyakinan kita, iman kita adalah tetap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Mbah Toh ya. Jadi kalaupun benda pusaka dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, dipakai untuk keperluan tertentu, saya rasa itu kembali itu hanya sebuah media, itu hanya sebuah perantara ya Mbak Toh ya. Nah, yang terpenting adalah tetap kita mempunyai keyakinan, mempunyai iman kepada Sang Pencipta. Begitu ya Mbak Toh ya. Memang benar. Ya teman-teman, itu yang bisa kami bagi, itu yang bisa kami berikan, mungkin sedikit pelajaran hidup bahwa kita harus senantiasa saling menjaga, saling menghargai, termasuk kepada warisan daripada leluhur kita. Ya, terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.